tidak utuh. Jadi kan begini, seolah-olah ini kan di masyarakat berkembang tuh, Budiari diduga menerima, ya, menerima itu tadi 50%. Padahal kan sebetulnya di dalam dakwaan itu, ini bukan kata saya, kata dakwaan. Ya, di dalam dakwaan itu, nih orang-orang ya terdakwa ini katakanlah melakukan kesepakatan, melakukan kong kali kong bahwa mereka ya membagi-bagi, membuat porsi. Si A segini, si B segini. Nah, ada kira-kira jatah menteri Budiari segini. Nah, itu kan kesepakatan mereka, ya. Itu tanpa itu Budiari di dakwaan itu sendiri tidak menyebutkan Budiari tahu dan apalagi menerima. Nah, itu baru di dakwaan. Faktanya memang Budiari tidak pernah tahu kesepakatan itu dan tidak pernah menerima apapun dari proses transaksi-transaksi mereka itu. Budiari Setiadi disebut mendapatkan 50% komisi untuk mengamankan situs judi online yang akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat itu, Budiari masih menjabat sebagai Menteri Kominfo pada 2023-2024. Hal ini terungkap dalam dakwaan kasus melindungi situs judol dari pemblokiran yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta. Tapi orang yang salah satu didakwa dalam kasus ini adalah sosoknya Budiari yang menempatkan orang tersebut. Nah, Mas Reddy, bagaimana menanggapi? Ya, ini saya jelaskan lagi kronologinya. Ini berdasarkan dakwaan juga, dan berdasarkan kata saya. Ya. Nah, Budiari itu jadi menteri itu bulan Juli, 17 Juli 2023. Jadi menurut dakwaan itu orang-orang ini pegawai Kominfo ini dan orang-orang yang direkrut mungkin dari luar, tapi sebagian besar ini pegawai Kominfo, ya, itu mulai Januari, ya, mungkin jauh sebelumnya sudah, tetapi dalam dakwaan kita pakai aja dakwaan itu, mulai Januari, sebelum Budiari masuk, itu memang sudah mereka memainkan itu, memblokir itu, kerjasama dengan bandar situs-situs judi online ini. Nah, jadi sebelum Budiari masuk, sekali lagi saya tekankan, menurut dakwaan mereka sudah memblokir tidak memblokir situs-situs itu atas permintaan bandar. Oke, kemudian bulan Juli itu 17 Juli Budiari masuk. Perintah Presiden cuma 2 prioritas kepada dia. Pertama, pemberantasan judi online yang harus masif. Yang kedua, memang menyelesaikan BTS itu. Terdakwa kasus ini yakni Zulkarnain Apriliantoni yang merupakan teman Budiari, pegawai Kemenkominfo, Adi Kismanto, Direktur Utama PT Jelas Tanda Tangan, bersama Alwi Japarti Kemas dan Muhrijan alias Agus yang mengaku utusan Direktur Kemenkominfo. Nah, ini dia cuma 1 tahun 3 bulan di kementerian itu, maka menanggapi ini untuk melaksanakan ini apa yang harus dilakukannya supaya cepat. Jadi memang dia menambah SDM. Menambah SDM untuk ini konteks judi online ya, untuk memblokir, untuk melawan judi online ini. Maka dibuka informasi. Nah, kemudian ada banyak yang datang. Kemudian ada namanya, katakanlah itu dikenal dengan Tony ya, Tony. Nah, dikenal dengan Tony ini menawarkan sosok anak Zulkarnain itu. Iya, Zulkarnain. Menawarkan sosok anak muda. Adi. Ya, si Adi namanya. Aka ya, Adi. Oke, sosok anak muda ini hacker ini aslinya. Oke, kemudian dilihat SDM-nya, kemudian oleh Budiari dites. Wah, SDM dan alatnya mampu memblokir 50.000 sampai 100.000. Tapi Adi itu katanya tidak lulus seleksi. Ya, sebentar. Yang selama ini hanya 10.000. Jadi kan naik. Wah, ini progresif. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budiari memimpin kementerian tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir.
Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Nah, oke, tadi ditanya selama ini dia prosesnya tidak lulus seleksi. Tapi karena sudah atensi, begitu bahasanya. Karena ijazahnya tidak ada. S1. S1-nya hanya SMA. Seperti yang saya katakan tadi, di dunia IT itu lazim. Ya, yang dilihat itu kemampuan, sehingga ya bukan masalah atensi. Ini kan yang mengurus administrasi penerimaan segala ini kan direktur pengendalian. Maka atas pertimbangan itu coba apa yang bisa dilakukan, skema apa supaya dia ini kemampuan dia ini bisa kita pakai. Kan nah, kemudian berlanjut. Nah, diterimalah. Nah, ini bekerja bagus ya, diblokir situs itu. Nah, orang-orang yang saya bilang tadi bekerja ini menjadi terganggu ya, bandar-bandar ini terganggu, diblok-blok sama si AK ini nah, terganggu. Wah, datang mereka ini, wah kita harus dekatin ini Deden dan kawan-kawan ini, dan datanglah tawaran-tawaran tersebut ya. Datanglah, didekatin lah ini. Terus yang pertama kali didekati siapa? Yang tadi saya bilang orang kominfo yang sejak awal ini udah main ini kan terganggu. Ini komandannya Deden ini, ketuanya Deden ini. Nah, jadi terganggu karena di blok-blok ini. Kemudian ini datang. Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara 1.000 situs judi online sisanya diamankan agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup 8,5 miliar rupiah sebagai imbalan memelihara 1.000 situs judi online tersebut. Dekatin si AK ini, dekatin. Ah, ditawarin lah persentase, ayolah segini, tapi berkembang terus. Tapi sampai datang ke Pak Budi juga nggak? Sampai sekarang fakta, kita bicara kejaksaan dakwaan itu dulu ya. Sampai sekarang tidak ada seorang saksi pun, tidak ada satu bukti pun ya, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan itu. Soalnya kan ada disebut juga ya bahwa bahkan sempat datang juga nih Zulkarnain begitu dan kawan-kawan ini ke rumah dinas Pak Budi di Widya Chandra itu untuk kan hal ini. Tony itu emang teman dia, kan saya bilang tadi dalam prokes perkutan itu disebarlah informasi, ya datang, banyak yang datang, termasuk Tony ini membawa AK, kan begitu. Ujungnya tadi presentasi kemampuan ini. Iya, datang bener Ke rumah Pak Budi. Datang ke rumah Pak Budi, ya ngobrol. Membahas presentasi pembagian tadi, 50. Bukan, membahas tentang pemberantasan judi online ini.